Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan kita, masih dengan timnya Super King Series tentunya. Nah, kali ini saya mau membahas masalah kenapa pelanggan ya atau buyer atau pembeli itu kebanyakan tidak bisa servis unit sendiri ya. Nah, itu ada beberapa faktor ya. Nah, kali ini akan kita bahas ya. Kebetulan ini ada juga contohnya unit yang servis ke kita ya. Nah, makanya kita bahas kenapa kebanyakan nggak bisa servis sendiri. Seharusnya walaupun orang awam itu kalau diajari pasti bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Itu ada beberapa faktor. Faktor pertama itu dikarenakan penjualnya atau resellernya itu setelah menjual atau setelah pelanggan beli dikirim, itu penjualnya lepas tangan atau sudah tidak tanggung jawab lagi atau susah dihubungi. Itu yang faktor pertama. Jadi si pembeli atau si pelanggan itu ya, pemakainya itu jadi nggak bisa tanya, Mas ini rusaknya gimana, cara perbaikinya gimana. Nah, itu yang pertama faktor dari resellernya atau penjualnya yang sudah lepas tangan atau tidak mau membantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari faktor unitnya. Nah, biasanya dari faktor unitnya yang pembuatannya asal, nah, itu akan sulit diservis ya, apalagi oleh orang awam atau pemula ya. Nah, kadang bahkan tukang servis pun tidak bisa, itu dikarenakan dari faktor unitnya. Salah satu contohnya seperti ini Mas Untung, coba sini Mas. Nah, ini unitan servisan ya, sebelumnya kita bikin video. Nah, ini setelah kita cek unit ini ya, ini ternyata ini pembuatannya ya asal jadi aja. Pertama, nah ini dari belahannya ya, dari belahan pipanya. Dari belahan pipanya ini menggunakan gerinda ya, tidak menggunakan milling atau menggunakan mesin apa jenenge sing anu ke? Langsung anu Press, duduk press, cutting, cutting lah. sing apa? Sing langsung gembolong. Nah, pokoknya menggunakan mesin itulah ya intinya, saya lupa namanya. Nah, kalau kita belahnya ini menggunakan milling kita. Nah, ada sebagian yang menggunakan gerinda. Nah, cuman dirapikan lagi ya kalau nggak ada milling. Nah, asal dirapikan lagi nggak apa-apa menggunakan gerinda. Kalau kita menggunakan milling ya, jadi hasilnya juga bagus. Mana Mas, coba itu yang udah jadi aja Mas. Itu kan unit kita ini. Nah, contohnya seperti ini Mas. Kalau kita menggunakan milling ya, dia ini akan rapi Mas. Nah, ininya ya, terus ini rapi ya. Nah, ini tentunya dia akan lebih rapi pinggiran-pinggirannya, terus ujungnya juga. Nah, terus yang kedua, ini harusnya dalamnya dirapikan pakai kikir atau pakai sejenisnya lah ya, amplas ya. Supaya kenapa? Supaya masuk klep atau hasilnya mudah. Kalau seperti ini ya, ini sudah digerinda. Ini digerinda maju, terus tekuk. Nah, ini hasilnya apalagi nggak dikikir dalamnya. Seperti ini. Dalamnya tetap rata dan tajam ini. Nah, maka orang awam nggak bakal bisa masukkan karena ketika terdorong terus pasti sobek. Tuh, terus yang kedua ini bekas senayannya. Nah, ini bekas disenai seperti ini, bekas didirat ini nggak dipoles lagi, jadi dalamnya itu tajam. Nah, itu pasti setiap masuk akan sobek. Nah, kalau yang nyervis itu seperti kita ya nggak masalah, tiap hari megang. Kalau ya orang awam atau mungkin bengkel-bengkel yang masih belum terlalu itu ya dijamin pasti susah. Nah, itu. Terus ini bagian ini, contohnya ini ya. Ini dia nggak ditiruskan dengan mesin bubut ya ini. Nah, ini jadi hanya potongan pipa menggunakan gerinda dan nggak ditiruskan. Ini otomatis masuk klep atau sealnya akan sangat susah Mas, karena dia nggak tirus bagian ininya. Nah, bahkan ini ya, ini masih sangat terlihat Mas potongannya ini Mas, coba difokuskan Mas. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, ini bagian potongannya ini. Bagian potongannya ini nggak rata. Nah, apalagi ini dia, Mas. ya tajam ini Mas ya. Kita juga mau meratakan nggak bisa. Ini kalau mau meratakan ini harus melepas baterian dulu. Nah, contohnya itu Mas, dibubut. ambil yang kita itu ada itu. Nah, seharusnya ya seperti ini Mas. Nah, ditiruskan seperti ini Mas. Jadi proses masuknya akan lebih mudah. Nah, terus ya masih yang kedua ya. Yang kedua itu tadi masalah dari
unitnya ya atau dari konstruksinya ya. Ya. Nah itu terkadang bagian dalamnya ini, pipanya ini nggak halus mas, nggak halus. Otomatis kalau yang nyervis nggak paham, nggak dilihat dalamnya, sudah diganti semuanya dengan klep baru, nggak sobek kok bocor. Nah ternyata apa? Pipanya dalamnya nggak halus. Seperti beberapa kasus ya, unit yang mana ya? Ada yang hitam ya? Ada mas itu mas, masih ada yang belum diservis itu. Nah yang sing tatungnya apa sih guys? Oh kuwi. Nah, yang itu coba yang itu. Nah, itu sudah kita perbaiki, sudah kita poles. Anginnya masih bisa Ah. itu. Ada anginnya ini. 3.000. Nah ini servisannya punyanya Mas Dana, Ya, ini punya Mas Dana dari Komang Dana Putra. Komang Dana Putra ini 3 unit ya. Iya. Nah, yang ini memang miring Mas karena kenapa? Dalam Dari dratnya sananya. dol. Dalam dratnya dol ini juga. pembuatannya dari sana mas. Ya, dari sananya memang miring ke atas seperti ini, Mas. Memangan. Ya, kita kan nurut burburannya. Jadi kalau sudah ada lubang burnya, mau kita pindah ke bawah, mau nyenter ke sini kan juga nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Jadi ya kita nurut, Mas. Bekas lubangnya kalau ke samping atas ya kita pasang ke atas seperti Itu ini, Mas. pipanya dol dia mas. Pipanya ada juga ini gratis. sudah dol. Hah? Untuknya Gigi. Gravasi. Nah, ini giginya juga sudah ompong, gampang. Itu nanti dibahas dengan waktu. Nah, seperti contoh ini kemarin sudah saya konfirmasi ke Mas Dana. Kalau dalemannya ini dia nggak halus atau ada cacatnya bergaris. Makanya ini sebelumnya sama Mas Dana sudah diservis, bahkan ganti rumah manu baru tetap bocor. Setelah nyampe sini kita cek ternyata bagian dalamnya memang cacat. Nah, itu. Nah, Klepnya 3 makanya untuk rekan-rekan ya, kalau beli unit jangan hanya melihat murahnya, tapi lihat kualitasnya. Karena sudah banyak korban ya, seperti kemarin unit LDT dari ya situlah ya. Ternyata terus nggak model LDT. itu. Sampai bisa cek di channel YouTube saya, di video saya ya, yang berjudul unit baru kok nggak bisa dipakai. Itu bisa baca komennya ya. Itu mayoritas korbannya semua. Nah seperti itu. Apalagi unit ini mas, ini parah ini mas sebenarnya. Parahnya kenapa? Pembuatannya ini sangat asal. Ini hanya pipa dipotong depan belakang ya, terus asal dibor saja, disenai ya. Ini juga dalemannya rusak ya kan. Nah terus yang ini nggak ada. Ini dikarenakan ya kemungkinan besar itu dari nggak bisa ngeluarin atau gimana dipukul. Karena tadi sebelum saya poles ini juga sempit kayak pipanya penyok seperti itu. Nah, banyak orang hanya melihat harganya tanpa melihatnya. Apalagi yang membeli kaliber besar. Orang yang membeli kaliber besar cenderung lebih melihat kalibernya. Jadi nggak melihat konstruksinya. Wah, ada ini kaliber 8, wah ada ini kaliber 9. Nggak tahu dia dalemannya. Nah, karena kenapa? Kebanyakan seorang pengrajin yang sudah punya nama dan lain sebagainya, yang sudah besar, dia nggak bakal mau bikin yang terlalu besar. Yang mau bikin kebanyakan, iya, yang baru-baru dan itu karena hanya mengejar uang. Nah, hanya itu. Nah, itu untuk itu. Terus yang ketiga, kenapa nggak bisa servis sendiri? Kadang nggak ada alatnya. Nah, itu ya, nggak ada alatnya. Nah, kalau unitnya konstruksinya bagus, alatnya sederhana sebenarnya mas. Contoh seperti unit kita untuk nyabut itu sederhana mas. Kita untuk nyabut rumah velg ya, nah, rumah velg yang seperti ini cukup pakai jari-jari. Dan nyabutnya mudah karena kenapa? Karena kita habis didrat dipoles, jadi nyabutnya mudah. Jadi pelanggan tuh kalau mau servis sendiri bisa. Rumah mano kita juga cukup mudah karena kita cukup pakai baut 10 untuk nyabut rumahan mano. Nah kalau untuk tabung 34 dan lain sebagainya dia nyabut ikut sama rumah velgnya, jadi cukup mudah. Nah, jadi yang pertama itu faktor dari penjualnya nggak bisa servis karena penjualnya lost kontak. Jadi setelah laku deal, nah, kebanyakan mereka membuat sistem membeli berarti setuju, no complain. Nah itu kebanyakan. Jadi setelah deal jual sudah selesai. Pelanggan bertanya mas kok bocor gimana? Nah sudah nggak mau tahu. Nah yang kedua itu masalah konstruksinya tadi seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga masalah keterbatasan alat. Nah makanya penting bagi teman-teman semuanya sebelum membeli cek dulu gimana resellernya ya atau penjualnya, orangnya gimana, enak dihubungi enggak, ada garansinya enggak, itu penting. Nah yang kedua cek konstruksinya.
Nah, itu penting ya. Karena konstruksi itu nanti bersinambungan untuk servisnya. Nah, yang ketiga, alatnya untuk servis itu mudah nggak? Nah, itu. Nah, jadi itu aja ya untuk tips kali ini. Mengapa kebanyakan nggak bisa servis sendiri, itu seperti itu. Nah, kalau pelanggan kita kebanyakan bisa servis sendiri, Mas. Karena kenapa? Karena mereka bertanya, kita bantu. Nah, Mas, rusaknya di sini gimana penanganannya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kecuali memang yang orangnya super sibuk atau mungkin nggak hobi oprek, nah itu baru. Oke, cukup sekian dulu video dari kita sambung lagi di lain waktu. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kita akan bahas banyak unit-unit seperti ini ya. Kalau dulu saya hanya membuat video tes saja, sekarang saya membantu ya para pemakai untuk seperti itu. Karena sudah cukup banyak unit yang saya buat ya. Jadi saya sekarang nggak terlalu mengejar untuk ya yang seperti itulah ya. Karena ada pekerjaan lain yang saya kerjakan untuk saat ini, jadi nggak melulu tentang senapan saja. Oke, cukup sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.